mengenai strawberry generation ini. Jadi tanpa berlama lagi, mungkin kita mulai saja ya Kak ya untuk Boleh. pembahasan materi hari ini mengenai fenomena strawberry generation. Seperti apa dan bagaimana, untuk waktunya dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Devi atas waktunya. Selamat siang Ayah Bunda semuanya. Mungkin lagi unmute ya. Kalau semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kemudian hari ini kita akan sama-sama belajar bersama, mungkin ya, sama-sama sharing, mungkin lebih tepatnya terkait dari strawberry generation. Ya, saya di sini sebagai Fozia Sherpatoria, sebagai seorang psikolog, akan coba memaparkan pengetahuan saya terkait dari strawberry generation. Nanti di sesi ini saya juga berharap gitu ya keaktifan mungkin ayah bunda yang memiliki keresahan terkait dari hal-hal yang terkait dengan strawberry generation ini. Nah, kita mulai saja dengan presentasi yang pertama ya, strawberry generation. Apa sebetulnya strawberry generation ini gitu ya, ayah bunda? Boleh di next Kak? Oke. Strawberry generation ini kalau bisa kita lihat bentuknya, kita amati gitu ya. Sambil kita meresapi gitu ya, kira-kira strawberry generation itu apa? Atau misalnya ayah bunda ada yang udah tahu gitu ya, sebetulnya apa sih strawberry generation? Nah, kalau kita next ke slide selanjutnya, nah di sini ada contoh menarik ya ayah bunda semuanya. Boleh saya bacakan gitu ya dari salah satu blog yang mungkin saya kutip dari pembahasan Prof. Renald Kasali. Dia menyebutkan ini di cuitan Twitter ya ibu-ibu. Gue anak umur 21 tahun nih. Gak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health saya. Semester 1 kemarin gue udah dihujanin materi sama tugas yang bener-bener banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing sama self reward tuh jadi kurang banget. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama chat-chatan dengan bestie sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke orang tua kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan dulu. Tapi orang tua gue malah gak setuju. Bahkan gue dibilang manja. Gue bingung mau gimana. Takutnya kalau dipaksain IPku malah tambah anjlok. Katanya gitu. Lanjutnya, gue juga susah komunikasiin ini ke orang tua. Karena mereka gak aware sama mental health kayak gue. Gue mesti gimana? Jadi mungkin ayah bunda boleh kita bold dulu ya beberapa kata yang dia cuitkan di dalam Twitter ini. Ini adalah keresahan anak gitu ya. Dia menyebutkan ada kuliahnya yang mengganggu mental health dia. Kemudian dia merasa dengan kuliahnya itu waktunya untuk healing dan self reward jadi berkurang. Nah, biasanya healing dan self rewardnya ini biasanya nonton Netflix sama chat-chatan. Dan dia sekarang udah jadi susah banget gitu ya. Nah, yang bisa kita highlight selanjutnya adalah gue bingung. Gue udah ngomong ke orang tua kalau gue mau cuti dulu. Jadi dia merasa bahwa beban perkuliahan ini sangat amat merusak kesehatan mentalnya dan butuh cuti gitu ya. Dan butuh healing gitu ya. Menurut dia adalah healing selama 6 bulan. Terus dia berkata kepada orang tuanya bahwa orang tuanya itu nggak setuju, bahkan ada labeling manja. Oke. Nah di sini ada beberapa yang saya kita bold ya, ayah dan bunda. Ada kata mental health, kemudian ada self healing, self reward, kemudian berkaitan dengan tadi ya nonton Netflix dan sebagainya. Kemudian ada labeling manja dari orang tuanya. Nah ini berkaitan nggak sih dengan strawberry generation? Nah, sebelum saya menjelaskan secara umum gitu ya, apa sih strawberry generation? Ada nggak sih ayah bunda di sini gitu ya, sambil kita recalling gitu ya, experience kehidupan kita menjadi ayah dan bunda, ada nggak kasus-kasus yang memang menyerupai kasus tersebut tuh? Atau enggak misalnya yang menjadi keresahan ayah bunda terkait dari ketangguhan anak-anak kita gitu ya untuk menyelesaikan sebuah tugas. Mungkin di sini ada yang sharing atau kalau ada silahkan ya boleh Ibu
ayah bunda. Oke, sambil berjalan gitu ya, kita lanjutkan saja. Jadi sebetulnya apa sih strawberry generation ini? Gitu ya. Boleh di next, kakak? Nah, strawberry. Kalau kita melihat sebuah strawberry itu kan buah yang indah, ya, segar, gitu ya. Namun bersifat lunak dan mudah hancur, rapuh dan busuk. Bisa kita bayangkan, biasanya strawberry ini ditanam agar lebih maksimal, biasanya di rumah kaca, ya, ditanamnya. Terus kemudian dipetik, akhirnya disimpan pada cup yang dilindungi, gitu ya, cup yang terlindung dari berbagai macam gangguan dari musim hujan misalnya, ataupun percikan-percikan air atau gesekan-gesekan yang bisa membuatnya dia rusak. Nah, ini mengibaratkan strawberry generation itu sendiri. Jadi sebetulnya strawberry generation adalah generasi yang memiliki banyak ide dan gagasan kreatif. Namun mudah rapuh gitu, mudah menyerah dan mudah terluka. Jadi dia itu adalah seseorang yang sebetulnya banyak ingin tahu gitu ya, banyak punya ide, banyak pengen melakukan ini dan itu, tetapi dia gampang rapuh, gampang menyerah dan gampang terluka gitu ya. Dan generasi ini sebetulnya menginginkan banyak perubahan gitu ya, karena ide-idenya itu biasanya out of the box gitu ya, dan memiliki konsep-konsep yang dinilai lebih kreatif dibandingkan generasi sebelumnya gitu ya. Nah, namun sayangnya generasi ini biasanya menuntut jalan yang cepat, instan, dan berbagai kemudahan. Nah, boleh di next slide selanjutnya. Oke, nah sebetulnya gimana sih generasi ini muncul gitu ya? Apakah generasi ini muncul pada anak-anak generasi Z saja, atau generasi Y saja, atau generasi Alpha mungkin ya sekarang gitu ya? Nah, sebetulnya generasi ini, strawberry generation ini muncul dari istilah orang Taiwan tahun 80-an gitu ya. Munculnya generasi-generasi yang dianggap lebih lembek daripada atau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia merasa bahwa kenapa ya generasi saat ini tuh nggak tough gitu ya untuk berjuang dibandingkan generasi-generasi dulu yang sebetulnya mau melakukan sesuatu itu harus penuh perjuangan gitu, penuh pengorbanan dan tidak anti kritik seperti itu. Nah, maka si strawberry generation ini biasanya kalau akhir-akhir ini lebih dibandingkan atau disandingkan dengan generasi Z gitu ya. Karena generasi Z ini kemudian generasi Alpha setelahnya ini sangat banyak memiliki keuntungan di sisi kesejahteraan orang tuanya, kemudian di sisi kemudahan teknologi dan informasi. Jadi strawberry generation ini biasanya lahir dari orang tua yang sudah lebih baik secara material gitu ya, sudah lebih baik secara lebih sejahtera gitu ya dari berbagai aspeknya, dan tumbuh serta berkembang pada lingkungan yang cepat dalam akses teknologi dan informasi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bayangkan gitu ya, ayah bunda yang misalnya lahir di generasi Y gitu ya, generasi Y, mungkin ayah bunda banyak lebih merasakan gimana capeknya gitu ya, gimana susahnya mendapatkan uang jajan berapa ratus mungkin berapa ribu gitu, dibandingkan anak-anak sekarang yang notabene-nya lebih difasilitasi oleh orang tua gitu ya. Mungkin generasi sekarang tidak merasakan bagaimana krisis moneter gitu ya, atau krisis paceklik yang mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya gitu ya. Sehingga mereka lebih merasa secure dengan kehidupannya saat ini. Sehingga ketika misalnya dia menghadapi tantangan yang lebih lanjut, dia merasa lebih rentan untuk keluar dari zona nyamannya gitu. Oke, boleh next, Kak. Nah, sebetulnya strawberry generation ini positif negatif sepenuhnya nggak sih gitu ya. Nah, ayah bunda perlu mengetahui bahwa strawberry generation ini sebetulnya adalah generasi yang punya banyak karakteristik positif yang bisa kita gali dan bisa menjadi modal awal bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan, kemudian pengembangan berbagai aspek yang mungkin
bisa dilakukan secara lebih maksimal dan optimal gitu ya. Secara positifnya, karakter dari strawberry generation ini yang pertama adalah mereka itu kreatif, ibu bapak gitu ya. Kalau kita misalnya menilai suatu tugas gitu ya, misalnya 1+1 secara ini ya, secara sederhananya gitu ya, 1+1 kita mungkin akan bisa menyampaikan bahwa itu langsung 2 ya. Tapi anak-anak sekarang itu bisa sangat kreatif untuk memunculkan jawaban 2 itu. Bisa menyampaikan bahwa 1+1 itu 2+0 loh Bu gitu. Atau 1+1 itu sama dengan 3+1 gitu. Saking ide-idenya itu berkembang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya gagasan mereka itu cenderung kritis gitu ya. Mungkin ayah bunda sering merasakan bahwa ketika mengeluarkan pendapat dengan mereka, kita langsung beradu argumen dengan mereka, dan argumennya pun gitu ya tidak bisa kita lihat sebagai argumen anak kecil gitu ya, karena mereka punya banyak informasi bank data yang mereka bisa lakukan secara baik gitu ya untuk connecting datanya gitu ya, untuk menganalisis ini tuh seperti apa dan sebagaimana ya. Kemudian yang kedua, mereka itu menyukai tantangan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu bahwa strawberry generation ini adalah generasi yang nggak suka pada keadaan yang monoton, keadaan yang itu aja gitu, dengan rutinitas yang sama. Makanya mungkin anak-anak kita lebih banyak ingin mengeksplor banyak hal dibandingkan untuk duduk diam tanpa mengetahui gimana nih caranya untuk menghasilkan sesuatu hal dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga adalah berani menyampaikan pendapat. Jadi mereka itu adalah generasi yang sebetulnya gitu ya tidak segan untuk mengutarakan idenya gitu ya. Mereka memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan gitu, dan mendiskusikannya dengan orang-orang tertentu. Nah, dan yang terakhir adalah mereka itu sangat amat mudah beradaptasi dengan teknologi. Mungkin ini yang paling sangat terasa oleh kita sebagai orang tua. Kita mungkin akan lebih lambat secara teknologi gitu ya dibandingkan anak-anak kita yang notabene-nya merasa lebih cepat untuk menyesuaikan dengan keadaan teknologi saat sekarang. Misalnya kalau media sosial sekarang gitu ya, Instagram, TikTok gitu ya, kalau misalnya secara hiburan gitu ya. Atau sekarang pembuatan hal-hal seperti grafis gitu ya, mereka akan lebih cepat mengerti dan mengolahnya dibandingkan dengan kita. Nah, itu positifnya dari generasi strawberry ini. Nah, kemudian apa yang sebetulnya kita harus hindari gitu ya, atau kita harus ancang-ancang nih, apa yang negatifnya strawberry generation ini? Boleh Kak di next? Nah, ada 4 hal yang mungkin beberapa yang penuh kita harus perhatian gitu ya dengan strawberry generation ini. Yang pertama adalah terjebak dari zona nyaman, gitu ya. Nah ini terpaut dari keuntungan mereka terlahir pada zaman sekarang ya, dengan akses tadi teknologi informasi yang cepat, dengan keadaan orang tua yang lebih sejahtera daripada dulu, gitu ya. Mereka itu lebih banyak merasa secure dengan keadaannya saat ini, merasa aman, merasa nyaman, dan ketika mereka ingin melangkah gitu ya, banyak hal-hal yang membuat mereka merasa apa saya bisa gitu, apa saya berani untuk menghadapi kegagalan dan sebagainya. Gitu ya. Yang kedua adalah rasa tanggung jawab yang kurang. Jadi hal ini berkaitan dengan kemandirian ya Bunda. Jadi strawberry generation ini karena kebanyakannya lebih banyak diayomi oleh keamanan, kenyamanan, lingkungan dan pola asuhnya gitu ya. Beberapa dari mereka ini adalah kurangnya bertanggung jawab dengan keputusan yang mereka ambil secara mandiri. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, ada beberapa dari mereka akan menilai hal tersebut dengan melimpahkannya kepada orang lain, atau setidaknya membuat dalam tanda kutip kambing hitamnya, gitu.
karena mereka tidak mau disalahkan secara penuh gitu. Karena ini tidak sepenuhnya adalah konsekuensi yang ingin saya harapkan. Nah, yang ketiga adalah mudah menyerah. Karena tadi memang mindsetnya adalah mindset zona nyaman, mindset tidak berjuang secara penuh gitu ya, dan takut kegagalan. Mereka itu terkadang adalah generasi yang mudah menyerah, mudah rapuh, mengeluh gitu ya, tersinggung gitu, jika menghadapi berbagai kesulitan yang ada. Jadi mereka merasa bahwa gitu ya, kegagalan itu menghabiskan seluruh hasil mereka gitu. Karena sejatinya mereka merasa bahwa dia sudah melakukan berbagai proses gitu ya. Kemudian mereka mindsetnya adalah hasilnya harus sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Gitu. Nah, ketika ada suatu kegagalan, mereka tidak mempersiapkan hal-hal yang di luar dari konsekuensi positifnya. Jadi mereka cenderung mudah menyerah dan mudah mengeluh serta tersinggung terhadap hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah memiliki harapan yang tidak realistis. Nah, sebetulnya kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa generasi Z atau generasi Alpha dan sebagainya adalah rentan menjadi strawberry generation gitu ya. Tetapi ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul gitu ya ketika berhadapan dengan kondisi saat ini gitu ya. Yang selanjutnya adalah memiliki karakteristik harapan yang kurang realistis. Apa sih gitu ya? Harapan yang kurang realistis itu adalah karena mereka memiliki banyak ide yang banyak gitu ya, Ibu Bapak, mereka merasa bahwa kalau misalnya kita misalkan saja mereka lulus sebagai sarjana hukum misalnya, mindset mereka akan cenderung mengerucut pada saya akan menjadi pengacara misalnya seperti itu. Jadi mindset itu sebetulnya adalah mindset yang tidak berkembang, dalam artian tidak ada alternatif lain gitu ya dibandingkan hanya untuk tok sebagai pengacara gitu ya. Jadi harapannya cenderung terbatas dan cenderung tidak melihat konsekuensi negatif dan hambatan-hambatan apa yang akan dia alami. Seperti itu. Oke, boleh next. Nah, Ibu Bapak, kenapa sih sebetulnya ya kalau misalnya kita berbicara, kenapa nih muncul strawberry generation ini gitu ya? Apakah kesalahan tok pada kita sebagai orang tua gitu ya, atau tok sebagai apa ya dalam sistem pendidikan atau seperti apa gitu ya? Oke, kita next. Nah, yang pertama adalah filtering informasi yang kurang berimbang. Tadi telah saya sebutkan bahwa generasi saat ini sangat amat diperkaya atau bertubi-tubi dihimpit oleh berbagai informasi gitu ya. Dan informasi itu ayah bunda pasti akan setidaknya menjadikan benang dari kehidupan mereka. Jadi mereka mendapatkan berbagai informasi ini secara luas gitu ya, tapi kebanyakan mungkin kurang divalidasi secara bijak. Misalnya ketika anak-anak kita melihat postingan dari selebgram atau melihat postingan teman-teman lainnya gitu ya, yang notabene-nya langsung mereka telan bulat-bulat, ya, tidak divalidasi secara baik dan bijak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terpaku zona nyaman dan zona instan. Tadi yang telah saya sebutkan bahwa tantangan, kegagalan dan evaluasi ini menjadi PR besar bagi mereka karena mereka merasa bahwa sesuatu itu akan berjalan dengan sebagaimana yang diharapkannya dan merasa bahwa sesuatu itu kalau bisa instan ya instan gitu, nggak perlu adanya evaluasi yang lebih lanjut, nggak perlu adanya kegagalan-kegagalan dulu sebelum kita berhasil. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya strawberry generation ini sangat erat kaitannya dengan self-diagnosis. Kalau kita merujuk pada kasus yang sebelumnya bahwa dia, si yang tadi ya kasusnya menceritakan bahwa dia itu berada pada kondisi mental health yang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, kondisi mental health itu sebetulnya adalah kondisi yang... Tolong Mbak, kipas saya Mbak.
perlu di kamar divalidasi gitu ya, perlu dikonfirmasi kepada para ahli gitu ya. Karena misalnya mental health itu baik untuk kita jadi alarm reaction bahwa saya tidak baik-baik saja nih gitu ya. Saya butuh sesuatu untuk menenangkan kehidupan emosi saya, misalnya seperti itu. Nah, anak-anak kita biasanya lebih banyak melabel self diagnosis itu dengan pencarian secara mandiri gitu ya, tidak dikonfirmasi kepada para ahli. Dan ini banyak banyak menemukan hal-hal yang tidak baik bagi dia sendiri gitu ya, karena salah-salah mereka mencap bahwa dirinya sedang dalam keadaan cemas akut, keadaan depresi berat, itu akan menghambat keadaan dia untuk berkembang, keadaan dia untuk mencapai sesuatu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah munculnya ini adalah kondisi pola asuh atau parenting. Nah, di sini tantangan bagi kita, bagi ayah bunda adalah harus dapat menyesuaikan gaya pola asuh kita yang paling tepat dengan segala bentuk perubahan zaman dan segala bentuk keunikan dari anak-anak kita. Jadi mungkin ayah bunda sudah memiliki banyak materi terkait parenting yang paling tepat untuk anak-anaknya gitu ya. Kita juga harus terus mengupgrade gitu ya keilmuan kita tentang parenting. Karena kita tidak bisa melakukan apple to apple terhadap anak kita, kakaknya, adiknya gitu ya, apalagi banyak saudaranya gitu ya, dengan melakukan treatment yang sama terhadap anak kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah peran perkembangan lingkungan. Ini biasanya terkait dengan unrealistic expectation dan labeling. Jadi mungkin ini adalah seperti misalnya tanpa kita ketahui atau tanpa kita sadari banyak lingkungan kita gitu ya yang melabeli anak-anak kita dengan label-label yang unrealistic gitu ya. Misalnya anak kita itu menangis gitu ya, menangisnya hari ini itu 1 jam gitu ya. Kemudian keesokan harinya menangis kembali dan seterusnya gitu ya. Kita dengan mudahnya atau lingkungan kita menyebut bahwa dia itu cengeng. Tanpa kita melakukan validasi sebetulnya hari ini tuh dia itu menangis karena apa. Kemudian hari selanjutnya dia menangis karena apa gitu ya. Nah, tanpa melakukan konfirmasi itu kita atau lingkungannya langsung melakukan judgmental bahwa dia anak cengeng. Itu sangat amat berpengaruh pada kehidupan perkembangannya dia gitu ya, bahwa saya sudah dilabeli seperti ini gitu, bahwa saya seorang anak manja, misalnya seorang anak yang cengeng, maka saya perlu memberikan notice pada labeling tersebut ya. Oke, next. Nah, kemudian ayah bunda, sebetulnya kan kalau kita lihat gitu ya, Strawberry Generation ini punya banyak aspek positif gitu ya, punya banyak modal positif untuk mereka menjadi seseorang yang lebih baik dari generasi sebelumnya gitu ya. Tapi karena berbagai perkembangan zaman, strawberry itu akan mudah rapuh, mudah rusak gitu. Kalau kita tidak membekali dia atau membekali mereka dengan hal-hal yang membuat mereka bisa menjadi strawberry yang lebih tangguh seperti itu ya. Oke, apa saja sih langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan untuk melakukan hal tersebut? Oke, dan next. Yang pertama adalah paling utama kalau saya bisa sampaikan ini adalah poin penting dari gimana caranya kita membuat anak-anak kita itu nggak jadi strawberry generation yang gampang ngeluh, gampang rapuh, ya, gampang menyerah. Yang pertama adalah dan yang utama adalah parenting dan dukungan orang tua yang tepat, gitu ya. Mungkin ayah bunda akan bosan gitu ya, mungkin mendengar hal ini, ya pola asuh lagi gitu, ya, benerin lagi apa yang kita lakukan kepada anak kita. Tapi balik lagi, memang itu yang penting, itu yang paling penting. Karena anak kita sejatinya adalah seseorang yang paling dekat dengan diri kita, gitu ya.
Mereka akan menjadikan kita sebagai role model mereka. Mereka akan menjadikan kita adalah sebagai guru utama bagi mereka, pertama dan utama. Yang pertama adalah kita harus perlu mengupgrade gitu ya, pengetahuan, kemampuan pola asuh kita yang paling tepat, yang disesuaikan dengan kehidupan individu anak-anak kita. Gitu. Jadi ayah dan bunda, jangan sampai kita merasa bahwa saya sudah banyak materi terkait pola asuh, gitu ya. Saya sudah cukup punya banyak pengalaman mengurus adik kakak-kakaknya. Gitu ya. Jadi saya ya biasa aja gitu, misalnya ke adik ini, ke anak yang paling akhir misalnya. Nah, justru itu menjadi tantangan yang lebih besar, ayah bunda, karena pola asuh itu akan selalu diikuti dengan berbagai hambatan terkait perkembangan zaman saat ini. Jadi silakan sesuaikan dengan yang paling tepat, yang paling sesuai dengan individu anak masing-masing. Ya. Yang kedua adalah tadi terkait dari role model yang baik. Gitu. Kenapa misalnya anak-anak kita melihat bahwa misalnya kita melihat anak-anak kita kok dia itu gampang gampang ngeluh kalau misalnya PR-nya terlalu banyak. Ya. Nah, hal yang pertama dan utama kita cross check jangan dulu ke anak kita. Kita cross check dulu kepada diri kita. Bentar. Sebelumnya saya pernah melakukan hal yang serupa enggak ya? Seperti itu. Contohnya, apakah kita misalnya ibu yang di rumah gitu ya, bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga misalnya, pernah nggak sih kita di hadapan anak kita mengeluh seperti itu? Aduh, belum ini, belum itu, kayaknya aku capek deh hari ini. Gitu. Kayaknya aku nggak sanggup deh gitu nyapu kayak gini. Pernah nggak sih kita seperti itu? Cross check lagi dengan apa yang kita tampilkan kepada anak kita. Jangan-jangan mereka menyampaikan hal-hal itu karena cerminan dari kita sebagai orang tuanya. Seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah mampu memberikan anak peluang untuk mengeksplorasi dirinya disertai dengan penanaman nilai dan konsekuensi pilihan. Jadi karena si Strawberry Generation ini punya banyak ide gitu ya, kita berikan ruang bagi mereka untuk mengeksplor ide-ide mereka, tapi disertai dengan penanaman nilai yang tepat dan konsekuensi pilihan. Konsekuensi pilihan ini harus disertakan di awal-awal, pertengahan, dan di akhir. Ya, takutnya dia lupa gitu, misalnya kalau saya misalnya mengerjakan PR ini akhir-akhir gitu, misalnya Hamin 15 jam, misalnya Hamin 10 jam atau Hamin 1 jam sebelum tidur, mengganggu nggak ya gitu ya aktivitas dia. Gitu. Jadi kita sampaikan konsekuensi itu dengan jelas dan realistis seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tidak memberikan labeling dan generalisasi pada sikap tertentu anak. Ini berkaitan dengan yang tadi yang saya sampaikan bahwa ayah dan bunda silakan meng-cross check kembali apa yang kita sampaikan kepada anak. Gitu. Jangan sampai ada labeling-labeling yang menjadikan anak kita nyaman dengan labeling tersebut. Gitu ya. Oh, saya mah sudah di label ini, gitu ya. Saya sudah di label manja nih sama ayah ibu saya, ya udah saya terusin lagi kayak gini. Oh, saya sudah di label misalnya anak cengeng gitu ya udah saya terusin lagi ya. Maksudnya memberikan labeling over generalisasi. Dibandingkan untuk menyampaikan labeling tersebut, kita sampaikan per dimensi waktunya. Misalnya hari ini tadi kamu menangis karena apa? Ya. Oh, adik hari ini menangis karena ini. Itu sampaikan secara real. Oke, selanjutnya, next. Nah, hal yang kedua yang penting adalah membangun mental dan kemampuan diri yang tangguh. Nah, ini berkaitan dengan mindset mereka, gitu ya. Membangun growth mindset dan membangun driver mentality. Saya mengutip dari Prof. Renata Sari bahwa growth mindset ini sangat amat perlu ditampilkan atau dimiliki oleh anak-anak kita, gitu ya. Karena
growth mindset ini sejatinya adalah sesuatu yang harus kita kejar sebagai mental mereka gitu ya, sebagai pemikiran mereka gitu ya. Dibandingkan untuk fixed mindset. Apa sih sebetulnya fixed mindset gitu ya, growth mindset? Fixed mindset ini misalnya adalah hal yang menjadi bawaan itu akan membuat mereka itu kok gitu ya. Misalnya kalau saya punya uang 10.000 gitu ya misalnya, saya akan hanya bisa makan apa tuh 10.000 ya, misalnya es krim lah ya, es krim 10.000. Nah, fixed mindset ini perlu dieksplor gitu ya ayah bunda dengan growth mindset, bahwa dengan 10.000 kamu itu bisa menabung, kamu itu misalnya bisa memberikan beberapa rupiah kepada orang yang membutuhkan, kamu juga bisa jajan, dan kamu juga bisa melakukan hal-hal lain gitu ya. Nah, jadi growth mindset ini adalah sesuatu yang perlu dikembangkan, bahwa seseorang perlu berkembang, perlu berjuang, dan perlu menghadapi tantangan serta evaluasi dari kegagalan tersebut. Gitu ya. Bahwa fixed mindset ini hal yang menjadi bawaan tidak semata-mata menjadikan individu terjamin untuk mencapai hal yang diinginkan. Nah, kalau ini contohnya adalah jenjang pendidikan akan serta-merta berhubungan dengan kesuksesan. Jadi, kalau misalnya anak kita menyampaikan bahwa, oh saya mau S3 atau S2 gitu ya, agar kehidupan saya terjamin. Nah, itu yang perlu kita sampaikan, bahwa kalau kamu lulus S1, S2, S3 itu tidak serta-merta membuat kamu berhasil, tidak serta-merta membuat kamu menjadi orang sukses. Tapi itu hanya sebatas modal pendidikan, modal ilmu yang bisa kamu kembangkan selanjutnya. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta menjadikan sesuatu yang fix gitu ya di kemampuan mental mereka seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun driver mentality. Nah, kalau ayah bunda gitu ya merespon misalnya seorang penumpang dengan seorang supir gitu ya. Kan kalau penumpang itu adalah seseorang yang diajak kemana aja ya ikut gitu ya. Nah, kita harus coba mengarahkan mereka sebagai seorang supir gitu ya, yang bisa melakukan menganalisis tujuannya mau kemana nih, gitu ya. Jalan-jalan yang mau ditempuhnya mau kemana nih, gitu ya. Kemudian kalau jalan A terhambat, alternatif jalan lainnya kemana nih, gitu ya. Terus kalau misalnya sebelum kita jalan juga, kita harus tahu dulu nih, mobil kita ini udah sesuai nggak sih dengan kondisi yang baik, gitu ya. Jadi mental dari driver ini harus menguasai mobilnya, menguasai jalanannya sampai dengan tujuan yang mereka inginkan. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah tentang manajemen stres dan regulasi emosi. Nah, generasi saat ini sangat banyak terpapar dengan berbagai hal, entah itu secara media sosial, entah itu secara lingkungan, secara langsung gitu ya, yang sangat amat berpengaruh pada pengelolaan stres dan emosi mereka. Jadi yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana mereka resilience terhadap kondisi stres. Oke, kalau misalnya saya bertanya gitu ya, boleh dijawab masing-masing ya. Boleh nggak sih anak kita dalam kondisi stres gitu? Boleh nggak? Atau harus dalam keadaan aman aja? Nah, kalau misalnya kita jawab bahwa anak kita sebisa mungkin dalam keadaan aman aja gitu ya, less stress gitu ya. Nah, itu perlu kita revisi kembali, bahwa kondisi stres itu adalah kondisi yang wajar ketika stres itu tidak menghambat perkembangan atau pertumbuhannya. Dalam artian, kalau kita ilustrasikan misalnya kita itu sebagai perahu gitu ya, nelayan di perahu kecil. Kita tiba-tiba disuruh orang gitu yang punya perahu ini buat berlayar di lautan lepas. Sedangkan kita di lautan kecil, misalnya di area-area kecil kita belum pernah, maka kita akan kelabakan gitu ya untuk
berlayar di lautan kecil. Jadi sejatinya kondisi stres itu wajar dan sangat amat perlu bagi anak-anak kita. Karena dengan kondisi stres mereka akan belajar bagaimana nih gitu cara mengatasi kondisi ini. Bagaimana sih kalau misalnya saya menghadapi hal yang tidak sesuai dengan harapan saya menyampaikan ini, mengkomunikasikannya seperti apa. Nah, dan kondisi stres ini perlu diimbangi dengan kemampuan resilience terhadap kondisi stres tersebut. Resilience itu seperti ayah bunda. Jadi ketika misalnya karet gitu ya, ditegang, ditarik gitu ya, mereka akan balik lagi ke dalam kondisi yang normal. Jadi gimana caranya anak-anak kita itu tidak serta-merta keluar gitu dari zona aman mereka dalam kondisi mental health yang baik gitu ya, tapi mereka kembali lagi dalam kondisi yang baik. Jadi resiliensi dalam stres ini sangat amat perlu dikembangkan oleh anak-anak kita. Di sini ada terkait dengan strength, kekuatan mereka untuk menghadapi kondisi stres. Kemudian di sini juga ada, di sini ada confident mereka gitu ya, bagaimana kepercayaan diri mereka menghadapi suatu hal. Kemudian di sini juga ada motivasi, ada protecting, gimana caranya melindungi diri gitu ya agar tidak serta-merta berlarut dalam kondisi ini dan selanjutnya. Nah, kondisi resiliensi ini sangat amat berpengaruh juga dengan pengelolaan emosi mereka. Jadi ayah bunda dan adik-adik gitu ya, anak-anak dari ayah bunda, silakan untuk belajar bagaimana cara mengolah regulasi emosi yang paling tepat gitu ya. Jangan sampai emosi yang mereka rasakan itu dipendam dan pada akhirnya tidak tersampaikan dengan baik. Yang pada akhirnya mereka merasakan bahwa saya itu tidak punya tempat untuk mengekspresikan emosi saya. Dan ini akan sangat amat berpengaruh pada keadaan mental mereka. Oke. Dan yang terakhir, next adalah terkait dari membekali dengan literasi digital yang baik. Jadi balik lagi bahwa generasi ini adalah generasi yang penuh dengan informasi. Kalau misalnya zaman 80-an mungkin ya akan sangat sulit untuk mengetahui kondisi 1 jam yang lalu gitu ya. Kita akan mengetahui informasi tersebut misalnya di surat kabar gitu ya, dan hal-hal yang perlu effort lah untuk mengetahui informasi yang luas gitu ya. Maka validasi informasi itu perlu kita bimbing gitu ya ayah bunda. Kita sebagai orang tua perlu menyadari bahwa anak kita itu curious gitu ya untuk mengetahui sesuatu hal itu sangat amat sangat amat ingin tahu segalanya gitu ya. Terus jangan sampai informasi yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebetulnya gitu ya. Maka validasi, kemudian filtering, bagaimana penggunaan media sosial dengan yang bijak dan tidak menjadikan media sosial ini sebagai bentuk real world gitu. Kenapa real world gitu ya? Karena banyak gitu ya, kalau bisa saya sharing adalah klien saya, dia karena kebanyakan lihat medsos yang mungkin ditampilkannya baik-baik ya di medsos. Dia merasa bahwa hidup saya itu tertekan. Kenapa tertekan? Karena hidup saya itu tidak lebih bahagia dari mereka, dari yang di medsos. Sedangkan kan yang di medsos itu bukan real world gitu ya. Ya kan, kalau kita masa gitu ya, selalu menampilkan yang jelek-jeleknya, kan kita memilih yang baik untuk disampaikan di media sosial. Jadi validasi dan filtering penggunaan media sosial dengan bijak. Oke. Next. Nah, yang terakhir terus ya, ini yang paling terakhir adalah sistem pendidikan yang tepat. Tadi, sesuaikan dengan pendidikan dan perkembangan zaman. Dan ini ayah bunda jangan serta-merta melimpahkan hal tersebut kepada pihak sekolah gitu ya. Apalagi sekarang mungkin ayah bunda di homeschooling itu banyak benefit gitu ya bagi ayah bunda untuk membimbing mereka. Jadi ayah bunda harus terjun langsung sebagai pendidik utama bagi mereka. Jangan sampai merasa bahwa ada saya mah
maksudnya sebagai orang tua gitu, bukan pendidik. Padahal pendidik utama adalah sejatinya orang tua. Harus menghormati orang tua dan pendidik itu harus menghormati perbedaan individu tiap siswa. Kemudian sebagai siswa pun ya harus mampu mengembangkan potensi dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan. Jadi lihat ayah bunda potensinya dari mana nih gitu ya anak-anak kita gitu. Silakan kembangkan apa yang menjadi motivasinya dan diarahkan, dilakukan evaluasi dan dilihat juga konsekuensi yang akan dia dapat. Dan yang terakhir adalah siswa pun harus mampu memahami banyak faktor yang dapat berkontribusi untuk mencapai kesuksesan seseorang. Tadi terkait dari bahwa pendidikan itu tidak serta-merta membawa mereka menuju kesuksesan A gitu ya, terpatok itu A. Padahal banyak kesuksesan B, C, D, F, G sampai Z dan banyak kemungkinan hambatan yang akan mereka lalui. Oke, mungkin begitu dari materi saya. Next. Mungkin ini adalah berkaitan dari ayah bunda, misalnya ada pengen ditanyakan terkait dari pematerian hari ini. Terima kasih, mungkin kembali ke Kak Devi ya. Wah, oke. Menarik sekali ya Bunda mengenai materi yang disampaikan tadi. Biasanya ngomonginnya sandwich generation, sekarang strawberry generation nih, beda lagi temanya. Udah baru lagi ya, semakin berkembangnya zaman. Oke, terima kasih ya untuk Kak Fauzia. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk aja nih ke dalam sesi tanya jawab. Silakan dari ayah bunda sekalian yang ingin bertanya bisa langsung melalui kolom chat ataupun raise hand dan open mic nantinya. Oke, akan aku coba bantu ya sebutkan beberapa. Dan untuk yang pertama, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui Google Form dari konfirmasi pertanyaan. Yang pertama ada dari Bunda Linda. Mungkin bisa langsung nanti ya Kak Fauziah dibantu untuk langsung dijawab. Oke, yang pertama, apakah anak yang overreaction termasuk tidak tangguh? Dan bagaimana supaya anak tidak overreaction? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Kak Fauziah. Kalau Bunda Lindanya ada nggak ya? Kalau misalnya ada yang bisa kita saling sharing. Ibu. Mungkin tidak ada atau gimana nih Kak Devi? Oke, sepertinya tidak ada Kak Fauzia, tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit ya. Oke. Terima kasih Kak Devi. Nah, tadi kita balik lagi dengan labeling ya. Nah, ini sangat terpaut pada labeling gimana nih gitu. Kalau misalnya tadi pertanyaan adalah apakah anak yang overreaction itu anak yang nggak tangguh gitu ya. Nah, balik lagi pertanyaannya adalah overreaction yang seperti apa gitu ya. Kita harus menjelaskan, mengeksplor dulu overreaction-nya itu secara emosi, secara fisik, secara sosial-emosional, atau apa. Nah, apa benefitnya buat kita untuk menggali overreaction yang seperti apa ya? Agar kita tidak jatuh pada tadi labeling terhadap anak kita ya. Nah, itu catatan yang pertama ya. Bahwa kita harus mengenal dulu, benar gak sih kita menyampaikan bahwa anak kita itu overreaction itu sudah valid gak sih? Apakah hanya bentuk labeling kita pada anak tersebut atau apakah bentuk subjektivitas kita pada anak tersebut gitu ya? Jangan sampai anak kita nggak punya masalah apapun, tapi kita ngerasa dia overreaction gitu ya. Padahal objektifnya memang dia dari segi analisisnya memang dia seperti itu. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah anak yang overreaction itu anak yang nggak tangguh? Gitu.
Kenapa saya mungkin ingin ngobrol gitu ya, operation seperti apa? Mungkin kalau kita ilustrasikan, kalau operationnya mungkin apa ya, mudah cengeng gitu ya, atau mudah mudah apa ya, dengan sesuatu hal gitu ya yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia gitu ya. Apakah itu nggak tangguh gitu ya? Nah, kita perlu menggali lagi gitu ya. Apakah overreaction itu gitu ya dengan cengengnya tersebut valid enggak ya? Gitu ya. Misalnya si anak kita itu nangis gitu ya pada jam makan siang. Nah, kita tanyakan kembali bahwa adik kenapa nangis pada jam ini? Sampaikan jamnya. Jam segini, ketika misalnya dia sudah reda gitu ya, sampaikan. Tanyakan bahwa adik kenapa ya jam segini adik tadi nangis? Gitu. Misalnya dia menyampaikan bahwa saya nggak mau makan, tapi ibu nyuruh saya makan, gitu ya. Saya jadinya nggak suka ibu nyuruh saya, padahal saya nggak mau makan. Gitu ya. Nah, ketika kita tahu alasannya dia, kita tidak serta merta menyampaikan bahwa dia itu melakukan hal tersebut tidak ada alasannya. Gitu ya. Jadi kita tahu alasannya dia seperti itu. Oke, satu hari dia kayak gitu ya. Hari kedua terjadi nggak sih seperti itu lagi gitu ya. Kalau misalnya terjadi hal tersebut lagi, kita tanyakan kembali gitu. Apakah hal yang sama gitu atau hal berbeda, kita tanyakan kembali. Kemudian biasanya beberapa hari kita evaluasi lagi, oh tiap jam makan siang dia selalu cengeng gitu ya. Dia selalu tidak mau menyentuh makanannya gitu ya. Nah, kita harus melakukan berbagai alternatif dulu gitu ya sebagai orang tua. Apa yang menjadi kemampuan kita untuk melakukan alternatif-alternatif tersebut. Misalnya, apakah adik mau dimundurkan atau dimajukan jam makan siangnya gitu ya? Ataukah adik nggak mau menu seperti ini? Ataukah adik nggak mau misalnya makan di tempat ini gitu ya? Jadi sampaikan dulu alternatif-alternatif tersebut. Gitu ya. Kalau misalnya tidak ada perubahan, gitu ya. Nah, kita perlu konsultasi dengan para ahli misalnya. Apakah memang ada gangguan atau hal lainnya? Ataukah misalnya konsultasi dengan para guru. Misalnya di jam makan siang ada kelas yang dihindarinya atau seperti apa. Gitu. Jadi overreaction itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa anak kita tidak tangguh. Gitu. Karena overreaction itu adalah suatu label yang general. Kita harus mendeskripsikannya satu persatu. Tidak serta-merta kita langsung melabeli bahwa anak itu tidak tangguh. Anak itu cengeng, anak itu langsung strawberry generation gitu ya, malah kita langsung menyebutkan hal tersebut. Jadi perlu adanya validasi antara si orang tua, kemudian anaknya, dan jika memungkinkan validasi di lingkungan sekitarnya. Seperti itu, Pak Desi. Oke, baik Kak Fauzia. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi belum tentu ya Kak ya, walaupun overreaction ini belum tentu dia jadi sosok yang tidak tangguh gitu ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin nih kalau di layar Zoom sudah terlihat ada yang raise hand ya. Kak, di sini ada Bunda Ari atau orang tua dari Kesha. Untuk Bunda Ari, boleh dipersilakan untuk open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Selamat siang semuanya. Siang. Saya tadi mengikuti penahan sampai setengah-tengah ya karena saya ikut adiknya. Mungkin ke anak-anak sekarang tuh apa ya? Saya lebih khawatir masalah gadget juga ya. Emang sekarang tuh apalagi anak-anak ABG ini sekarang tuh ya semenjak pandemi itulah istilahnya anak-anak udah kayak kecanduan gadget ya. Nah, sama kita juga kalau misalkan kita apa namanya terlalu keras juga anak-anak juga bakal gimana lah pokoknya gitu. Jadi saya pengen gimana sih caranya anak-anak tuh biar nggak terlalu apa istilahnya ya terlalu kecanduan gadget ini.
Eh, terus udah gitu, terus gimana sih anak-anak kan sekarang tuh lebih tertutup ya. Lebih tertutup, padahal saya udah mencoba untuk ada waktunya, misalkan Keisha misalkan lagi pengen beli baju atau lagi nonton, saya temenin. Adiknya saya tinggal di rumah, maksudnya ada istilah, ada momen-momen khusus lah yang bisa biar saya ngobrol sambil bercanda. Gimana di sekolah, atau ada apa di sekolah, atau gimana teman-teman, apa segala macam. Tapi dia selalu, emang anaknya agak tertutup juga. Jadi beda sama waktu dulu SD sama yang sekarang itu, yang pas lagi SMP ini lagi, ya istilahnya lagi transisi lah, dia lebih nge-keep gitu loh. Tapi dia tuh sama teman-temannya tuh cepat berkawan sih, cepat dia berteman, cepat bersosialisasinya cepat. Nah, saya selalu cuman wanti-wanti aja, hati-hati berteman. Karena teman zaman sekarang tuh beda kan dengan zaman dulu ya. Terus saya cuma ngingetin hati-hati aja berteman, jangan terlalu terbuka, jangan terlalu percaya gitu. Terus kamu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak gitu. Karena sekarang tuh banyak challenging yang teman-teman yang entah, maksudnya ya banyak lah istilah contoh-contoh yang hal-hal yang nggak baik. Cuman karena ada pengen diakui dengan pertemanan itu, kadang-kadang challenging itu yang bikin si anak itu mengikuti gitu loh. Betul. Jadi yang saya khawatirin tuh itu sih, saya lebih ke ya itu aja. Maksudnya gadget ini loh. Tapi saya juga kalau ngobrol sama teman-teman yang seumuran dia, emang gitu kondisinya sekarang. Cuman gimana caranya penanganan ini gitu kan. Soalnya kalau dulu kan khawatirnya lebih pergaulannya, lihat orang tua tahu gitu bergaul sama siapa, di mana, ada jelas tempatnya. Istilahnya nelpon sama siapa atau telepon rumah lah istilahnya, dari tahu kan. Kalau sekarang kan handphone ini tuh kan luas ya, dia mau apa aja bisa. Ya itu, terus begitu kadang-kadang kan dia lihat di sosial media tuh kayaknya orang tuh enak, gampang mendapatkan sesuatu. Nah itu juga yang kadang-kadang apa-apa sekarang juga tinggal Google, tugas tinggal Google. Kalau kita kan dulu perpustakaan, ada usahanya, ya kan. Skripsi aja saya dulu ke perpustakaan satu, usahanya lah istilahnya kan. Kalau sekarang apa-apa tinggal ngeklik. Yang saya khawatirin itu juga sih, usahanya tuh kurang banget ya kalau zaman sekarang anak-anak tuh saya lihat tuh gitu. Itu sih lebih ke gimana cara penanganan. Ya cukup itu aja sebentar. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Oke, mungkin bisa saya jawab dulu gitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana sih gitu ya untuk mengatasi anak dengan kecanduan gadget? Tadi mungkin Bunda, mohon maaf namanya Bunda Ari ya? Iya, Bunda Ari. Ya, Bunda Ari menyebutkan bahwa iya ya, zaman sekarang anaknya itu sangat amat mudah gitu ya untuk mencari sesuatu hal, tinggal klik gitu ya, terus langsung ngebrebet dan tanpa ada filtering yang baik. Nah itu memang ada kerentanan kenapa jadi strawberry generation. Memang sulitnya kita membatasi gitu ya informasi-informasi yang masuk pada mereka dengan cara instan. Jadi mereka taunya yang baik, yang bagus dan sebagainya tanpa ke usaha yang berlebih gitu ya untuk mencapai hal tersebut. Kalau kita mungkin tadi sebutkan kita ke perpustakaan dulu, kita jalan dulu, ini mah tinggal mencet nggak apa. Nah, yang pertama gitu ya untuk membatasi gitu ya anak dengan gadgetnya. Tadi tentang kecanduan gadget dulu, kita perlu mengetahui dulu seberapa sering anak kita itu dalam satu hari bersama gadgetnya. Ya. Nah, kita validasi dulu apakah sudah termasuk dalam porsi kecanduan atau tidak. Jadi balik lagi, jangan sampai kita subjektif untuk menilai anak kita udah candu banget nih sama gadget. Kita perlu dulu data sejauh mana nih anak itu terlihat atau masuk dalam gangguan atau kecanduan gadget, berapa jam per harinya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ibu, bunda gitu udah melihat bahwa sudah terlihat lama gitu ya dalam konteks kuantitas perharinya itu sampai di bawah-bawah gitu, mau makan, mau mandi, mau apapun gitu ya di bawah gadget, kita perlu punya power
untuk memberikan batasan dan arahan. Nah, ini memang PR yang sangat sulit sebagai orang tua gitu ya, karena di satu sisi kita ingin menjadi bestie ya bagi mereka, gak mau terlalu mengkungkung mereka dengan sesuatu perintah atau suatu larangan yang tok gitu ya, tapi kita juga pengen mereka itu dalam jalur yang tepat gitu ya. Makanya kita sebagai orang tua punya power yang membuat mereka itu segan dengan kita. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi power kita itu sebagai orang tua tidak menjadikan mereka takut, tidak menjadikan mereka merasa terintimidasi gitu dan sebagainya. Tapi power itu membuat mereka merasa disayangi, merasa dihormati, merasa diberikan diberikan arahan agar mereka itu baik pada jalurnya. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah komunikasi yang tepat, gitu ya. Ini balik lagi adalah PR bagi banyak orang tua, gitu ya. Tiap anak pasti punya pola komunikasi yang berbeda. Gitu ya. Anak Bunda Ari misalnya, dia lebih senang untuk menyampaikan lewat texting, atau misalnya menyampaikan lewat langsung, atau menyampaikan lewat rembukan musyawarah atau apapun itu. Kita harus telah dulu anaknya dia orangnya seperti apa. Kalau misalnya kita sudah tahu, oh dia itu anaknya memang lebih senang face to face, langsung. Nah, kita juga harus lakukan treatment yang tepat bagi dia. Gimana caranya? Kita memberikan bukan arahan, tapi memberikan kontrak. Istilahnya seperti ini. Oke, kakak, untuk tidak kecanduan gadget, misalnya 8 jam per hari, misalnya atau 12 jam per hari, kakak perlu dibatasi sekian, siang hari pegang gadget misalnya berapa lama, malam hari biasanya berapa lama. Gitu ya. Kakak bisa nggak untuk melakukan hal tersebut? Gitu. Ibu menyampaikan hal tersebut dulu. Kalau misalnya dia, oh kayaknya saya belum bisa nih untuk misalnya 12 jam per hari itu, 8 jam per hari itu masih sulit nih. Oke, kalau 1 minggu ini kakak bisa melakukannya dulu itu berapa lama gitu ya, buat minggu ini dulu gitu misalnya. Oke, kayaknya masih 10 jam lah gitu. Jadi tawarkan anak gimana kontrak dia dengan si gadget itu. Jangan sampai dia merasa diperintah gitu, tapi dia memiliki kontrak tersendiri dengan peraturan tersebut. Diarahkan dia untuk melakukan kontrak untuk bersosialisasi dengan diri tersebut. Kita itu sebagai fasilitator. Kita hanya mengarahkan, kita hanya memberikan pengertian bahwa jika misalnya lewat dari berapa jam itu sudah masuk kecanduan gadget. Jika lewat dari berapa jam itu sudah mengakibatkan banyak hal negatif. Jadi sampaikan seperti itu. Terus tawarkan mau berapa jam misalnya di siang hari, di sore hari, di malam hari. Seperti itu. Itu pasti butuh waktu, tapi kalau dicoba mungkin bisa gitu ya, sedikit demi sedikit. Selanjutnya, gadget itu adalah kalau kita lihat gitu ya, zaman sekarang adalah sejatinya adalah sosok yang tidak bisa kita pisahkan dengan individu. Gitu. Makanya kita perlu memiliki aktivitas. Gitu. Jadi si anak itu ketika misalnya punya aktivitas yang berlebih, automatically gitu ya, dengan penggunaan gadgetnya dia akan berkurang. Maka Bunda Ari boleh menawarkan pada dia, gitu ya, bagi anandanya, aktivitas apa yang ingin dia lakukan, ingin dia eksplor, agar si gadget ini berkurang, gitu. Seperti itu. Misalnya dia senang musik, gitu, ataupun tari, ataupun melukis, terus sampaikan pada dia, arahkan. Oke, jadi biar nggak gadget terus, kita alihkan proporsinya. Jadi jangan sampai larangan gadget itu membuat dia semakin tertantang untuk
masuk lagi ke dunia gadget lagi gitu ya. Tapi jadikan batasan itu sebagai arahan dia untuk mengeksplor hal-hal lain yang lebih menarik dibandingkan hanya sebatas masuk lagi ke gadget seperti itu. Oke. Yang pertama mungkin seperti itu. Apakah cukup, Bunda Ari? Atau ada yang ingin disampaikan lagi? Yang pertama, pertanyaan pertama. Nah, saya juga udah arahin juga sih, kayak misalkan dia kan emang lebih suka musik. Waktu itu sempat les modeling juga, sempat diarahin. Ya cuman kayak gitu, kalau misalnya udah di rumah itu ya begitu gitu. Padahal sama ayah juga udah dikasih warning lah. Tapi kalau malam cabut wifi-nya sih di rumah, misalkan 9 cabut wifi-nya gitu. Ya paling itu aja sih. Cuman ya itu anak-anak sekarang tuh kan lebih jadi melihat ke gadget itu loh. Itu aja sih. Ya itu sih memang PR ya buat ayah bunda semuanya. Karena keterbatasan kita juga untuk 24 jam bareng sama dia terus gitu ya, dibandingkan gadget yang selalu bersamai dia gitu. Tapi ya, arahan yang bisa kita lakukan adalah tidak membiarkannya dia gitu. Jadi Bunda Aris sudah tepat untuk selalu mengingatkan dia. Nah, mengingatkannya ini adalah dengan porsi upgrade gitu. Maksudnya dengan penanaman kontrak, misalnya kontrak megang gadget misalnya, bisa melakukan hal tersebut gitu ya secara formalnya. Dengan tadi yakinkan bahwa keputusan ini adalah keputusan bersama gitu, bukan hanya semata-mata keputusan dari orang tua gitu. Jadi anak harus dilibatkan untuk oke, saya menyetujui kontrak ini gitu. Misalnya per hari ini saya mau 5 jam gitu. Nanti weekend boleh ditambah misalnya seperti itu. Jadi kontraknya itu disetujui bersama seperti itu. Boleh dicoba ya Bu ya? Ya dicoba aja nanti sih. Ya. Terus kalau misalnya anak punya berapa icon, kadang-kadang punya berapa akun. Kadang-kadang suka ya. Itu PR lagi Bunda. Jadi memang kita tadi balik lagi, kita sebagai orang tua harus punya power yang menjadi disegani dengan dia gitu. Jadi kita sebagai bestinya dia, tapi juga punya power untuk mengingatkan bahwa hal tersebut tuh gitu ya, atau larangan-larangan kita yang disampaikan itu tidak semata-mata membuat dia terkungkung gitu, tapi membuat dia lebih berkembang gitu. Ya, udah. Boleh dicoba ya. Kasih. Pertanyaan. Iya, oke. Yang pertanyaan kedua gitu ya, tertutup gitu ya. Gimana caranya buat dekat gitu ya untuk curhat sama Bunda. Nah, ini adalah terkait dengan kepribadian individu. Memang akan berbeda-beda untuk gimana caranya kita mendekati individu tersebut. Dengan anak kita, nah tadi Bunda sudah bagus ya menyampaikan bahwa Bunda sudah mengikuti keinginan dia, misalnya beli baju, terus sambil ngobrol, sambil aktivitas yang dia senangi, itu sebagai langkah awal untuk membuat kedekatan dalam hal bahwa Bunda itu tidak semata-mata ada sebagai orang tuanya, tapi Bunda itu ada sebagai seseorang yang paling dekat dengan dia, sebagai seseorang yang bisa jadi sahabat, bisa jadi teman curhat. Nah, yang bisa Bunda lakukan lagi adalah membuat dia Bunda boleh bercerita atau menanyakan kalau misalnya kakak gitu ya enak ngobrol sama Bunda itu dengan metode seperti apa, tanyakan dengan memberikan dia pilihan. Nah, jadi Bunda sampaikan Bunda itu pengen deket loh sama kakak, pengen kakak anggap sebagai teman, dan Bunda juga menyampaikan bahwa Bunda pengen dianggap kakak sebagai teman. Jadi seiring timbal balik. Akhirnya dia merasa bahwa Bunda itu hadir sebagai, tidak hanya sebagai orang tua, tapi seseorang yang bisa dia ajak untuk memberikan informasi-informasi atau hal-hal apapun yang dia merasakan gitu ya. Nah, kemudian sampaikan enaknya metodenya seperti apa ya Kak gitu ya, kalau Bunda ingin curhat atau kakak ingin curhat misalnya. Nah, tadi mungkin dia enaknya misalnya, Bun saya itu enaknya nulis dulu gitu. Jadi ada metode bahwa dia bisa menyampaikan isi hatinya itu dengan tulisan dulu.
Jadi Bunda tinggal baca tuh tulisannya. Nah, setelah baca, Bunda explore. Itu lebih mudah bagi orang-orang yang lebih tertutup gitu ya, introvert, dengan kemungkinan untuk menyampaikan secara langsung. Jadi dengan tulisan atau dengan texting gitu ya, dengan sesuatu yang membuat dia lebih nyaman secara non-direktif seperti itu. Jadi tawarkan atau metode-metode yang bisa Bunda lakukan dengan dia. Yang paling utama adalah sampaikan dulu gitu bahwa Bunda dan kakak itu tidak semata-mata adalah hubungan orang tua gitu ya. Ada kalanya Bunda ingin jadi sahabat kakak pun ingin jadi sahabat Bunda. Jadi Bunda pun kalau ada apa-apa boleh curhat duluan gitu ke kakaknya. Jadi dia juga merasa bahwa oh saya itu jadi bestinya Bunda nih gitu. Dia pun mungkin akan tertarik untuk menyampaikan yang dia rasakan. Gitu Bunda Ari. Ya. Iya sih. Kalau udah dicoba mungkin Bunda Ari dicoba dulu ya. Cuman mungkin namanya anak kan mungkin ada pikirannya orang tua takutnya kalau dia menyampaikan takut gimana-gimana ada perasaan. Mungkin ada perasaan seperti itu kali ya. Iya. Makanya memang sebelum kita menginginkan anak menjadi terbuka kepada kita dulu yang terbuka dengan mereka. Karena anak itu selalu melihat apa yang mereka lihat gitu ya. Oh, bundanya terbuka nih sama saya. Saya juga kayaknya enak kalau terbuka sama bunda. Jadi bundanya dulu membuka diri dengan anak-anaknya bunda. Boleh dicoba dulu seperti itu. Oke, mungkin begitu Bunda. Oh iya, makasih. Iya. Oke, Kak Devi. Oke, baik. Terima kasih untuk Bunda Dari, Ibunda dari Kesha ya. Sudah tadi menyampaikan 2 pertanyaan mengenai seputar gadget ya tadi ya Kak, dan juga seputar keterbukaan dengan orang tua. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya tadi juga sudah ada di kolom chat dari Bunda Indriamin, mungkin ada bundanya bisa hadir di sini. Dan sambil saya bacakan ya Kak ya, aku bacakan mengenai pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ada anak-anak tidak bisa kita jaga 24 jam setiap harinya. Begitu pula dengan pertambahan usia yang membuat perubahan pertemanan. Bagaimana agar anak-anak bisa survive, tahan mental terhadap judgement negatif di pertemanan maupun lingkungan. Seperti itu. Mungkin kepada Bunda Yamin bisa hadir atau mungkin dari kakak mau langsung menjawab, dipersilakan. Oke, Bunda boleh, kalau ada masih ada boleh kita ngobrol ya. Tapi pertanyaan adalah tentang bagaimana sih biar dia itu bisa tough, bisa tangguh gitu ya dengan keadaan bahwa dengan kita tidak bisa selalu menjaga dia sama 24 jam. Nah, betul Bunda. Jadi hal yang pertama yang harus kita bangun adalah kemampuan dan mentality dia. Jadi kita harus membangun kondisi mental dia, kepercayaan diri dia, kemampuan dia berpikir secara baik, kemampuan dia mengolah atau menganalisis suatu hal dan mengevaluasi suatu hal, serta konsekuensinya. Nah, kalau misalnya kita lihat kan banyak hal ya yang perlu kita lakukan. Tapi yang pertama, yang paling utama adalah keutuhan dia. Gitu. Jadi kenapa keutuhan dia? Ini yang paling penting mungkin bagi remaja saat ini. Banyak remaja saat ini tidak kurang menerima dia, kurang menerima mereka secara utuh. Secara utuh itu seperti apa? Jadi misalnya mereka itu misalnya terlahir pada dalam keadaan misalnya mohon maaf broken home, misalnya ada seorang yang broken home
atau misalnya ada seseorang yang lahir dengan keadaan kondisi keluarga yang kurang sejahtera, misalnya seperti itu. Dia kita harus berlatih, sama-sama berlatih dengan dia untuk menerima keadaan dia diri dulu secara utuh. Keadaan kekurangan dia, kekurangan, kelebihan, dan hal-hal yang menjadi aspek positif dan negatif dia. Jadi ketika misalnya dia sudah mengetahui apa sih kelebihan aku, apa sih kekurangan aku, dengan hal tersebut, dia mampu memahami bahwa, oh oke, saya itu misalnya, kalau lihat ini gitu ya, misalnya ada yang pendek misalnya secara physically gitu ya, oh saya tuh pendek, oke saya itu misalnya 150 sekian senti gitu ya, oke saya pendek. Dan oke saya misalnya namanya tidak tinggi gitu ya. Kita harus menyampaikan bahwa hal tersebut, kekurangan tersebut tidak semata-mata menjadi kekurangan tok dia. Jadi dia bisa melihat bahwa kekurangan itu sebagai sesuatu yang menjadi pemicu buat mereka lebih berkembang. Gitu. Jadi kita sampaikan bahwa kekurangan kamu, kelebihan kamu itu adalah sesuatu yang bisa kamu kembangkan. Kekurangan kamu bisa kamu jadikan evaluasi atau bisa kamu improve gitu ya. Terus kelebihan kamu juga sebagai sesuatu modal yang bisa kamu improving lagi agar bisa lebih baik lagi. Jadi yang pertama adalah growth mentality itu. Kita harus membangun kondisi mental yang berkembang, tidak menjadikan dia fixed mentality gitu. Sebagai generasi yang tidak mau berkembang, maunya dimanja, dalam zona nyaman, tidak mau dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang tidak nyaman gitu ya. Jadi tidak semata-mata kita menyampaikan bahwa di luar itu ada banyak hal-hal negatif gitu, banyak hambatan-hambatan gitu ya. Tapi kita juga perlu membekali dia bahwa mereka itu sudah utuh dengan hal yang mereka punya saat ini. Dan dengan adanya mereka secara utuh, mereka bisa mengembangkan banyak aspek dan banyak hal-hal yang membuat mereka lebih berkembang. Jadi kalau misalnya secara contoh gitu ya, ada orang-orang remaja ya mungkin saat ini yang menyampaikan bahwa kalau ini ya tentang pubertas, oh saya tuh nggak pacaran karena saya itu jelek gitu ya. Nah kita bisa sampaikan kata siapa Ananda jelek gitu ya. Kata siapa Ananda jelek? Kata si A, si B, si C misalnya. Oke, kita lihat apa yang membuat mereka mengatakan bahwa kamu jelek gitu ya. Katanya misalnya apa ya? Rambut saya pendek atau rambut saya ikal atau apapun itu gitu ya. Nah, Bunda bisa menyampaikan bahwa itu tidak menjadikan kamu secara utuh terlihat jelek gitu ya. Justru dengan rambut ikal, dengan tinggi badan yang misalnya berapa senti gitu ya, itu membuat kamu lebih baik, lebih unik gitu dibandingkan orang-orang lain. Gitu. Jadi jadikan kekurangan dan kelebihan itu sesuatu yang mereka terima secara utuh, akhirnya mereka pun bisa melalui lingkungan di luar itu dengan hambatan-hambatannya secara lebih optimal, secara lebih percaya diri dan mandiri. Gitu Kak Devi. Oke, ya baik Kak Fauzia. Jadi memang harus banyak berdiskusi juga ya Kak ya sebetulnya ya dengan anak dan orang tua. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya nih dari ayah bunda sekalian? Bisa untuk di kolom chat ataupun raise hand nantinya. Mungkin kita tunggu sebentar ya Kak ya. Siap, silakan. Oke. Ada dari kolom chat nih Kak.
dari Bunda Trini Hartati ya. Sebentar. Bisa kita baca bersama mengenai pertanyaannya. Mungkin dari bundanya juga bisa hadir nih nanti. Sekalian aku baca ya Kak ya pertanyaannya. Boleh, silakan. Bagaimana agar anak memahami tanggung jawabnya sebagai pelajar dan terhadap masa depannya? Seperti itu Kak. Oke. Bagaimana anak mengetahui tanggung jawabnya sebagai pelajar dan masa depannya? Nah, oke. Bunda dan ayah bunda di sini, hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan hal-hal yang kecil dulu. Mulai dari hal kecil, mulai dari saat ini, gitu ya, dan mulai dari mulai dari sesuatu yang dianggap kecil gitu, bukan sesuatu yang besar. Jadi ayah bunda bisa memupuk rasa tanggung jawab ini dimulai dari misalnya pekerjaan rumah, gitu ya, atau kedisiplinan anak untuk misalnya bangun tidur atau di aktivitas kemudian tidur kembali. Jadi ayah bunda silakan arahkan anak untuk bertanggung jawab dalam kesehariannya. Sampaikan pada dia bahwa misalnya hari Senin misalnya dia study tour atau misalnya dia ada aktivitas belajar di luar. Nah, ibu, ayah bunda berikan kemandirian, berikan keleluasaan dia untuk bertanggung jawab pada hal tersebut. Jadi tawarkan kepada dia, misalnya Ananda mau misalnya, kalau misalnya suruh kumpul jam 7, kamu mau berangkat dari sini pukul berapa? Misalnya. Tawarkan seperti itu. Jadi anak mulai berpikir bahwa bisa mengevaluasi, kalau misalnya harus kumpul jam 7, saya harus ancang-ancang dari rumah pukul berapa ya? Di jalan pukul berapa ya? Misalnya berapa lama di perjalanan itu? Misalnya 45 menit. Oke bun, misalnya saya harus maksimal di jam 6. Nah, bunda bisa tarik ulur lagi. Kalau jam 6 berarti kamu mandinya pukul berapa? Gitu. Oke, saya mandinya setengah 6. Oke, kalau setengah 6, kamu bangunnya pukul berapa? Jadi, arahkan dia untuk menganalisis sesuatu hal dengan diiringi konsekuensi serta tanggung jawab yang akan dia dapatkan. Gitu. Jadi, jangan serta-merta kita menuntut bahwa kamu jangan terlambat, nanti jam 7 harus kumpul gitu ya. Makanya harus bangun cepat dalam pikiran anak-anak kita kan beda ya. Bangun cepatnya bisa dari pikiran mereka 5-10 tuh udah cepat. Tapi misalnya butuh 5 kurang 15 atau 5 kurang berapa menit. Jadi sampaikan dengan deliberasi atau komunikasi yang baik serta terperinci dan berikan mereka keleluasaan untuk mengarahkan, mengevaluasi, menganalisa dengan keputusan yang dia lakukan. Jadi kita pun jangan sampai membatasi tanpa ada alasan. Jadi kalau misalnya anak kita, bisa lah bun kalau nyumpul jam 7 dari sini setengah 7, kita sampaikan lagi. Kalau setengah 7, memungkinkan gak ya kita di perjalanan? Ada hambatan gak ya kita di perjalanan? Jadi sampaikan konsekuensi-konsekuensi itu agar anak terbiasa dengan adanya kemungkinan hambatan, adanya kemungkinan hal-hal yang tak terduga, dan bertanggung jawab dengan keputusan mereka. Jadi dilakukan dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang rutin, dan sebisa mungkin diiringi dengan role model yang baik. Gitu. Jadi jangan sampai anaknya suruh bertanggung jawab untuk misalnya pendidikannya, tapi misalnya ayah bundanya melakukan tugas secara parentingnya gitu, secara orang tuanya nggak sesuai. Jadi jadikan orang tua sebagai role model yang baik seperti itu. Tanggung jawab pendidikan dan tanggung jawab masa depan diawali dari hal-hal kecil dan hal-hal yang rutin gitu, selalu diulang agar mereka terrecall. Oh, saya itu kalau melakukan ini tanggung jawab nih harus seperti ini, konsekuensinya ada dan sebagainya. Begitu, Devi.
Oke, baik Kak Fauzia. Ya, jadi memang memberikan konsekuensi dan tadi juga ya dimulai dari aktivitas sehari-hari itu jadi salah satu yang bisa dilakukan ya untuk gimana Betul. caranya biar anak ini memahami tanggung jawabnya juga sebagai pelajar maupun sebenarnya sebagai anak juga ya nantinya tanggung jawabnya. Oke, mungkin terakhir selanjutnya ada dari pertanyaan dari Google Form nih Kak yang sudah Iya, dikumpulkan. silakan. Yang bisa aku bacakan dari Bunda Vita, orang tua dari Hanifa dari SMP. Ya, untuk pertanyaannya, mungkin dari Bunda Vita bisa hadir juga terlebih dahulu. Ya, sambil aku baca pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara memberi pijakan pada Ananda yang terkadang merasa dirinya adalah yang paling merasa tidak beruntung, seperti kurang mensyukuri keadaan. Kita seperti itu. Kepada Bunda Vita, apakah bisa untuk on mic dan on kamera? Sambil berdiskusi mungkin Bunda Vita. Ya, mungkin bisa sambil saling berdiskusi nantinya. Lagi berhalangan mungkin? Oke, ya sepertinya ada halangan dan tadi ya Kak Fauzi pertanyaannya seputar itu mungkin dari Kak Fauzi bisa menjelaskan gimana caranya memberikan pijakan tadi ya kepada anak yang merasa kurang beruntung dengan keadaannya. Oke. Tadi balik lagi dengan mengajarkan dia untuk menerima diri secara utuh, baik kelebihan dan kekurangan dia. Itu yang menjadi poin dasar bahwa setiap orang memiliki kelebihan, kekurangan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah tadi filtering dan validasi informasi yang dia dapatkan, gitu ya. Kalau misalnya dia dapatkan dari medsos, gitu ya, dan misalnya kok orang-orang itu yang misalnya kok party aja gitu, aku nggak bisa party atau party ya, maksudnya main gitu ya, ataupun hal-hal yang menyenangkan bagi dia gitu. Kok aku ngerasanya nggak seberuntung mereka ya untuk party, untuk bermain dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kita bisa validasi bahwa apakah memang mereka itu sepenuhnya terlihat bahagia menurut kakak? Maksudnya dalam artian apa yang di pikiran mereka? Apakah mereka merasa bahwa di media sosial itu mereka mendapatkan gambaran orang yang selalu gembira misalnya? Nah, kita validasi, apakah betul gembira itu hanya dengan cara seperti itu gitu ya? Apakah betul dengan mereka bermain terus menandakan mereka gembira misalnya? Apakah betul dengan mereka bermain terus menandakan mereka punya banyak teman gitu ya? Nah, kita validasi bahwa tidak hanya hal tersebut yang menjadi tolak ukur dalam membuat sesuatu judgement gitu ya. Dan selanjutnya kita tidak boleh harus bisa mengerem diri kita untuk membandingkan diri kita apple to apple. Tuh. Jadi ketika misalnya kita lihat teman kita langsung kita bandingkan. Padahal mereka dan kita itu berbeda, individu yang berbeda, kemudian dengan kondisi yang berbeda. Kita sampaikan bahwa oh yang kakak lihat itu mungkin kelebihannya ini, tapi kakak punya kelebihan ini. Jadi tampilkan kelebihan dia selain dari misalnya yang mereka lihat gitu di kalangan orang lain. Jadi peran bunda dan ayah adalah kalau misalnya mereka merasa kurang beruntung dibandingkan teman-temannya, coba ayah bunda sampaikan apa yang baik di Ananda ayah bunda gitu ya. Apa yang kelebihan dan positifnya kakak itu seperti apa dibandingkan mereka. Jadi kan mereka lebih oh iya ya kalau teman-teman aku gini-gini aku punya ini loh gitu. Jadi tidak terlalu membandingkan kesusahan dengan keberhasilan gitu. Tapi keberhasilan dengan keberhasilan seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita melihat bahwa oh kurang syukur nih gitu ya anak aku kayaknya melihatnya yang mewah-mewah aja gitu, sedangkan misalnya yang kurang terlihat baiknya jarang dilihat gitu ya sama anak-anak kita. Kita bisa ajarkan kepada mereka bahwa
sejatinya gitu ya, yang kita lihat atau mereka lihat itu hanya 1/sekian puluh juta miliar triliun hal di dunia ini. Gitu. Jadi kalau mereka melihat kemewahan di sisi ini, kalian pun perlu mengetahui bahwa banyak di belahan dunia lainnya memiliki sesuatu yang kurang beruntung dibandingkan mereka. Jadi jangan jadikan satu sampel menjadi keseluruhan dunia yang mereka lihat. Jadikan satu sampel itu adalah satu contoh aja, tapi banyak contoh-contoh lain yang bisa mereka lihat bahwa kamu lebih beruntung dibandingkan orang-orang lainnya. Kayak gitu. Jadi lebih melihat dunia secara lebih luas, lebih melihat dunia secara lebih tidak terpaku pada satu titik. Ayah bunda pun bisa mengajarkan mereka dengan fondasi sosial dan agama yang lebih kuat gitu. Dan melatih mereka untuk lebih empati terhadap keadaan seseorang atau individu yang lebih kurang dibandingkan dari kondisi mereka. Seperti itu. Begitu, Mbak Devi? Oke, ya baik Kak. Jadi membantu juga untuk membuka sudut pandang tentang dia ya Kak ya. Betul. Jadi nggak cuma satu hal aja nih dari dia yang jadi patokannya kekurangannya aja terus gitu ya Kak. Betul. Oke. Untuk selanjutnya nih Kak, tadi sempat disampaikan oleh Bunda Trini Hartanti ya, ternyata Bunda Trini Hartantinya saat ini sedang raise hand. Iya, silakan. Jadi mungkin mau coba berdiskusi bersama, ya, mau bersama dari Bunda Trini Hartanti. Kepada Bunda Trini Hartanti dan Kak Fauzia dipersilakan. Sore Bunda. Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Maaf itu tadi ini ya, kepotong. Jadi baru sekarang bisa ini sama-sama diskusi. Enggak, ini kan jadi saya tadi yang menanyakan supaya anak tanggung jawab ya terhadap pendidikan pelajar, terus jadi itu kan kebetulan SMA ya, kan harus pikirkan juga untuk kelanjutannya pendidikan itu. Nah ini mungkin menyambung tadi ya itu kan jadi kan kita memang harus menjadikan dia bertanggung jawab tuh misalnya seperti tadi ya contohnya mau pergi kemana harus disiapkan sendiri dan segala macam. Nah itu ini juga kan kita juga sebagai orang tua ya perlu supaya anak tuh juga ini ya hormat kepada kita ya kan sekarang kan ya kadang-kadang anak tuh kan merasa apalagi nih ya SMA ini kan udah remaja ya merasa udah bisa sendiri semuanya gitu kan kadang kan sebagai orang tua tuh agak gimana ya kita tarik ulur lah sama sama anak remaja ya nggak bisa keras nggak bisa gitu kan jadi memang gimana ya maksud saya kelemahan ya saya khususnya ya sebagai orang tua tuh ya kalau keras kepada anak tuh saya nggak bisa gitu maksudnya memang kadang-kadang kalau udah kayaknya udah ini banget gitu memang ini ya kadang-kadang kita keras cuman maksud saya apakah bisa gitu maksudnya adakah cara lain gitu maksudnya jangan dengan kita keras atau bagaimana tapi anak tuh hormat gitu sama kita gitu. Menghargai kita gitu kadang-kadang kalau kita lihat ya nggak tahu deh ini karena mungkin anak saya ini yang terkecil gitu kali ya jadi perempuan gitu mungkin kadang-kadang saya suka mengelus dada gitu harus saya sabar gitu kan kita kan apalagi sebagai muslim ya kan nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu ya konotasinya negatif lah gitu sama anak itu kan seperti kayak mendoakan kan betul kan harus mempergunakan kata-kata tuh yang bagus-bagus ya buat anak doa lah gitu kan doa kita pada anak kan selalu harus yang bagus gitu nah itu saya mungkin ada saran gitu supaya anak tuh tetap
menghargai orang tua, hormat sama orang tua gitu kan. Apa namanya? Apa ya? Kadang-kadang saya suka gimana ya, kalau misalnya kita tuh disakiti sama anak itu kan lebih sakit ya daripada disakiti sama orang lain, tapi jangan sampai lah disakiti ya. Mungkin ada cara bagaimana gitu supaya anak tuh yang mengerti kita lah gitu, khususnya bagi yang remaja nih, yang remaja gitu. Ya itu aja deh mungkin. Terima kasih. Iya, sama-sama Bun. Oke. Jadi sebetulnya memang kan remaja itu fase mencari identitas diri gitu ya. Makanya mereka suka mengeksplor, nggak mau diikutin, nggak mau dibuntutin gitu ya. Enaknya tuh pengennya kemauan mereka sendiri gitu. Tapi kita sebagai orang tua sebetulnya kan masih, kalau di Indonesia kan sebetulnya orang tua itu berperan penting sampai si anak itu dewasa, dalam artian sudah, kalau secara mental atau secara material kan mereka sudah misalnya punya kerja lah ya gitu ya. Kalau misalnya secara realnya gitu ya, kita mengawasi mereka sampai seperti itu. Makanya orang tua perlu memiliki istilahnya sesuatu yang mereka tertarik untuk melakukan eksplorasi itu bersama orang tua. Jadi ayah bunda jadi seseorang yang membuat mereka itu tertarik untuk yuk bun, aku mau ini eksplor sama bunda gitu. Nah, caranya gimana? Itu kan tergantung dari individu masing-masing tentunya. Tapi di sini memang keluasan dari kita sebagai orang tua mendampingi anak perlu ditingkatkan. Nah, kalau misalnya tadi bunda sangat baik gitu untuk mengevaluasi diri, kemudian mengevaluasi kalau saya seperti ini nanti takutnya seperti itu gitu, anak itu sudah cukup baik. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan hal-hal yang bisa diterima oleh dia gitu. Nah, caranya gimana gitu agar dia pun menghormati dan menghargai bunda gitu sebagai orang tua yang mengarahkan dia gitu ya dalam hal eksplorasi tersebut. Yang bisa bunda lakukan gitu ya, selain dari pendekatan secara personal gitu ya, secara heart to heart lah ya antara bunda dan anaknya, adalah melakukan atau berkomunikasi dengan menjadikan dia itu seseorang yang istilahnya dihargai dan dihormati pula sebagai seorang anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasikan keadaan diri bunda, ayah bunda. Misalnya tadi kan bunda mengatakan bahwa saya itu sakit hati kalau misalnya Ananda bla 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 bla. Gitu. Sudah coba disampaikan nggak bun ke anaknya? Di mute. Ya, sebentar. Iya, waktu kemarin tuh juga ini saya itu kan. Jadi agak ngeskak gitu ya, skak dia. Dia bilang, sebetulnya saya bilang gitu kan, bunda nih, saya bilang gitu, orang tua lah gitu, orang tua itu nggak boleh loh nangis karena anak, saya bilang gitu. Mohon maaf ya kalau misalnya bunda udah bunda tahan ya, udah bunda tahan, tapi ternyata air mata ngalir juga gitu. Nah, itu saya bilang gitu, terus jadi gitu. Tapi jadi agak ini juga sih dia sejak itu gitu. Dia mungkin baru paham gitu, baru bisa evaluasi gitu ya kalau misalnya dia tuh nyakitin saya. Mungkin juga ya namanya anak ya, betul, ya. Mungkin nggak tahu gitu kalau akan seperti itu dampaknya. Gitu. Betul, ya. Nah jadi itu yang penting. Jadi kenapa itu penting? Karena pikiran kita dengan pikiran anak itu harus dijembatani dengan komunikasi yang baik. Intinya kita tidak bisa menerka pikiran dia dan dia pun tidak bisa menerka pikiran kita. Makanya komunikasikan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan berikan dia waktu, berikan dia tempat untuk menyampaikan juga apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dia katakan kepada bundanya. Tadi bunda sudah menyampaikan bahwa bunda itu misalnya nangis loh dengan kataan ini. Gitu. Nah, anak pun bisa
mengevaluasi, oh kalau saya misalnya seperti ini itu tidak tidak baik atau menyakiti hati bunda, dan itu menjadi salah satu evaluasi bagi dia untuk tidak melakukan hal yang berulang gitu. Kalau misalnya berulang lagi gitu ya kejadian tersebut, bunda bisa mengantisipasinya dengan menyampaikan hal tersebut dengan misalnya level kedua, leveling kedua. Kan level pertama bunda menyampaikan yang tadi, bunda menangis loh kayak gini. Leveling kedua gimana nih? Bunda menangis loh kalau kamu masih seperti itu kepada bunda, dan bunda pun merasa kecewa kamu tidak bisa mengevaluasi yang kemarin gitu. Padahal bunda sudah menyampaikan apa yang bunda rasakan gitu. Sehingga anak tuh, oh iya ya, aku tuh nggak evaluasi lagi. Jadi dia berpikir ulang, oh ya berarti saya harus menghormati, harus menghargai, harus tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Terus kalau misalnya nauzubillah ya bun gitu, misalnya melakukan yang sama lagi, leveling up lagi, apa warning dari bunda gitu. Jadi dia betul-betul paham bahwa hal tersebut tuh tidak baik dan tidak bisa dilakukan berulang kali kepada bundanya gitu. Jadi cara dia belajar menghormati adalah yang selanjutnya adalah komunikasikan apa yang bunda ingin dapatkan dari dia. Nah, sebelumnya adalah bunda juga mengeksplor apa yang dia inginkan dari bunda gitu. Jangan sampai kita hanya menginginkan A gitu tanpa mendapatkan sesuatu yang dia ingin sampaikan gitu. Jadi akhirnya komunikasinya harus terbuka antara satu sama lain. Seperti itu bunda. Begitu bunda. Terima kasih deh atas sarannya. Mudah-mudahan sudah menjadi masukan ya. Emang kita harus terbuka ya sama anaknya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, salam. Oke, berarti sudah cukup dari Bunda Trini ya. Tadi yang menjadi pertanyaan terakhir juga nih Kak Fauzia, karena kita juga sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi dari aku, terima kasih banyak untuk Ayah Bunda yang telah menyampaikan pertanyaan, dan mohon maaf yang belum bisa bertanya karena ya kita sudah berada di penghujung acara saat ini. Oke, Kak Devi juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Fauzia yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan tentunya sangat aplikatif ya Kak ya. Tadi mengenai Strawberry Generation yang saat ini lagi gencar-gencarnya ya sepertinya ya tentang Strawberry Generation ini. Oke, sebelum ditutup dari Kak Devi ingin menyampaikan kesimpulan yang dapat diambil dari materi dan tanya jawab yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi memang kalau mengenai Strawberry Generation ini sebenarnya generasi-generasi yang kreatif ya Ayah Bunda ya, bisa untuk mengembangkan ide dengan baik, terus juga banyak hal yang out of the box gitu dari anak-anak tersebut. Gitu. Tapi sayangnya memang dari generasi ini jadi mudah rapuh nih karena banyak hal yang terjadi ini. Kenapa-kenapanya bisa karena dia jadi self-diagnose sama dirinya sendiri. Terus ada beberapa pola asuh yang kurang berkenan gitu ya, yang terjadi atau kurang pas terjadi di anak tersebut, terus juga lingkungan yang berpengaruh tentunya. Dan gimana caranya untuk bisa lebih tangguh, sebetulnya bisa dilakukan dengan menggunakan pola asuh yang lebih tepat. Tadi sempat banyak pertanyaan juga ya tentang keterbukaan dengan anak seperti apa, terus juga membangun growth mindset gitu. Jadi mindsetnya lebih terbuka lagi nih. Tadi juga sempat ada pertanyaan tentang gimana caranya merasa cukup gitu dengan diri sendiri. Gitu. Terus selanjutnya belajar untuk manajemen stres, regulasi emosi, dan yang terakhir membekali anak juga nih dengan literasi digital zaman sekarang itu seperti apa gitu yang baik dan tepat. Gitu. Seperti itu mungkin dari materi seminar hari ini mengenai Strawberry Generation. Sekali lagi Kak Devi ucapkan terima kasih untuk kehadiran ayah dan bunda sekalian, dan mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan. Kak Devi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, waalaikumsalam.